صل على محمد. Ittaqul dzulma wa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Sekat diri kita, jaga diri kita dari berbuat dolim, ya. Karena kezaliman itu akan menyebabkan gelapnya kita besok di yaumil qiyamah. Gelap, gak ada cahaya. Kita akan mudah terperosok ke dalam neraka-nerakanya Allah, mudah tergelincir dari jalan Allah Shiratal Mustaqim, terlempar kita ke dalam neraka-nerakanya Allah. Na'udzubillah, ya. Ku anfu sagum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari siksa api neraka, ya. Jangan menjaga orang lain, ya. Kalau orang lain dijaga, dinasihati dengan baik, dijaga dengan baik, dirinya sendiri, keluarganya sendiri tidak dijaga dengan baik, malah berbuat kasar terhadap keluarganya sendiri, malah membuat angkuh, merasa sombong terhadap keluarganya sendiri, terhadap keluarganya orang lemah lembut, menasihati dengan baik, terhadap keluarganya sendiri menasihati dengan kasar, dengan perasaan angkuh, sombong. Hati-hati, kita ini adalah pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, minimal kita memimpin keluarga kita sendiri. Jangan memimpin orang lain dulu, ya. Jangan memimpin orang lain duluan. Memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya sendiri belum bisa, ya. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, dan jangan sampai kita berbuat zalim terhadap orang lain, ya. Perbaiki sholatnya, ya. Sholatnya diperbaiki, tingkatkan kualitas sholatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya udah baik, kalau sholatnya udah khusyuk, kalau sholatnya udah sempurna, diterima oleh Allah, nantinya sholat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya, mendolimi diri kita sendiri, dan perbuatan mungkar, mendolimi orang lain. Semoga sholat-sholat kita oleh Allah dikhusyukkan, semoga sholat-sholat kita oleh Allah ditingkatkan kualitasnya, sehingga kita bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma
وزدتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيز بعيونهم وجعلنا وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا نزال ولك الحمد المنة والشرف على كل حال اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم ولا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل قلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور في سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kadabi ali Fir'aun, seperti sebagaimana kelakuan dari ali Fir'aun, dari keluarga besar Fir'aun, dari pengikut-pengikutnya Fir'aun, walladzina min qablihim, dan juga seperti alladzina, orang-orang yang min qablihim, dari sebelumnya Fir'aun, kaum Tsamud. Raja Namrud. Kafaru, apa yang terjadi pada mereka? Kafaru, ingkar mereka terhadap apa? Bi ayatillahi, terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap peringatan-peringatannya Allah. Kemudian apa yang terjadi pada mereka? Apa yang Allah lakukan? Fa'akhadahumullah, maka menyiksa mereka siapa? Allah. Bidunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah qawiyyun, maha kuat, sadidul iqab, dan sangat pedih siksaannya. Jadi estafet sejarah tentang pembangkangan, tentang pengingkaran terhadap ayat-ayatnya Allah ini sudah terjadi sejak sebelum Fir'aun, sebelum kaumnya Fir'aun, yaitu kaum Namrud, kaumnya Raja Namrud. Ada juga kaum Tsamud, ada juga kaum Ad. Itu sudah terjadi pembangkangan, pengingkaran terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap peringatan-peringatannya Allah. Ada bi ali Fir'aun, seperti yang dilakukan juga oleh keluarga besar Fir'aun, keluarga besar Raja Fir'aun, termasuk pengikut-pengikutnya Raja Fir'aun, walladzina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum Raja Fir'aun. Perbuatan mereka kafaru bi ayatillah, ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah, menutup diri, menutup hatinya dari peringatan-peringatannya Allah, dari petunjuk-petunjuknya Allah. Mereka menutup hatinya. Ayat-ayatnya sudah dibacakan kepada mereka, namun hati mereka lah yang menutup itu semua dari petunjuk-petunjuknya Allah. Mempunyai kuping mereka, tapi tuli mereka. Mempunyai mata mereka, tapi buta mata mereka. Apanya yang tuli, apanya yang buta? Adalah hatinya. Ingat, hati itu senter dalam kehidupan kita. Kalau hatinya baik, pastinya kelakuannya baik. Kalau hatinya rusak, kalau hatinya buruk,
maka kelakuannya pun rusak, kelakuannya pun buruk. Ayat-ayatnya Allah dibacakan kepada mereka, namun mereka, kuping mereka ditutup, hati mereka ditutup dari petunjuk-petunjuknya Allah, dari peringatan-peringatannya Allah. Kalau tetap hal itu dilakukan, fa'awadahumullah, maka menyiksa mereka siapa Allah, maka Allah mengizinkan atas siksaan yang menimpa mereka disebabkan oleh apa? Bidunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Hakikatnya yang menyiksa diri mereka sendiri adalah dosa-dosa yang mereka perbuat. Tangan-tangan mereka sendiri. Jadi yang menyiksa adalah ulah dari kelakuannya sendiri. Dipermisalkan, dibuat renungan. Al-Quran mengatakan, memperingatkan seperti ini, bahwa ada kelakuan zalim dari sebuah kaum, yaitu kaumnya Fir'aun, kaumnya sebelum Fir'aun, kaumnya Raja Namrud, kaum Ad, kaum Thamud, ada juga kaumnya Fir'aun. Mereka ingkar, mereka kufur, mereka menolak, membangkang terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Mereka tidak begitu mengindahkan, meremehkan mereka terhadap ayat-ayatnya Allah. Fa'awadahumullahu bidunubihim, maka Allah mengizinkan azab menimpa mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka, karena mereka menginginkan kehancurannya sendiri, menginginkan azab menimpa dirinya sendiri. Innallaha, ingat, sesungguhnya Allah qawiyyun, maha kuat, syadidul iqab, dan sangat pedih siksaannya. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, ingat, itu semua hanya pemberian dari Allah. Itu semua hanya titipan dari Allah, yang mana kita harus menjaganya sebaik-baiknya. Qawiyyun adalah kekuatan. Kita diberi kekuatan oleh Allah berupa akal yang cerdas. Pergunakan akal kita untuk mensupport perjuangan di jalannya Allah. Diberi kekuatan berupa harta, kita pergunakan harta kita di jalannya Allah. Diberi kekuatan oleh Allah mempunyai jabatan yang tinggi, pergunakan jabatan yang tinggi itu di jalannya Allah. Ingat, innallaha qawiyyun, sesungguhnya yang kuat itu Allah. Allah lah yang maha kuat. Kita hanya diberi, kita hanya dititipi oleh Allah kekuatan berupa akal yang cerdas, berupa harta yang melimpah, berupa jabatan yang tinggi. Pergunakan itu semua di jalannya Allah, jangan malah sebaliknya. Diberi kekuatan berupa akal sehat, diberi kekuatan berupa akal yang cerdas, pintar, namun malah menghancurkan perjuangan Islam, malah menghancurkan perjuangan para ulama, malah menghancurkan perjuangan para kiai. Diberi jabatan yang tinggi, dipergunakan untuk menghalang-halangi perjuangannya para ulama, perjuangan para kiai. Diberi kekuatan akal yang cerdas, diberi kekuatan jabatan yang tinggi, diberi kekuatan berupa harta yang melimpah, namun tidak dipergunakan di jalannya Allah, malah justru
bandani untuk menghalang-halangi perjuangannya ulama-ulamanya Allah, penerus perjuangan Rasulullah, yaitu para kiai. Ingat, semua itu hanya titipan dari Allah, termasuk kehidupan kita, termasuk nyawa kita, termasuk ruh kita. Ini juga titipan dari Allah. Ruh yang suci kita harus menjaga kesuciannya. Jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai menjadi kotor tatkala kembali kepada Allah. Kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, minimal terhadap keluarga kita sendiri, yang nantinya kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapannya Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Minimal kita memimpin diri kita sendiri ke jalan yang lurus, ke jalannya Allah. Pimpin dirinya sendiri. Mimpin dirinya sendiri saja tidak bisa, malah mau memimpin orang lain. Mimpin dirinya sendiri ke arah jalannya Allah tidak bisa, malah mau memimpin orang lain. Ingat, Allah sangat membenci terhadap orang yang hanya pandai ngomong, pandai berkata-kata, pandai menasihati, namun dia tidak bisa melakukannya sendiri, malah mengintimidasi. Hati-hati. Tidak bisa berbuat yang baik untuk dirinya sendiri, namun berkata-kata yang manis pada orang lain, menasihati orang lain. Hati-hati, kita termasuk orang yang munafik. Di luar bilang iya, di dalam bilang tidak. Lisannya bilang beriman kepada Allah, namun hatinya tidak. Hati-hati, kita dimasukkan oleh Allah terhadap kelompok-kelompok orang-orang yang munafik, yang tatkala keluar dari rumah mereka keluar dengan perasaan yang sombong, yang angkuh, yang congkak. Mereka berbuat karena ingin dipuji oleh orang lain. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa angkuh di dalam jiwa kita. Jangan sampai ada keinginan ingin dipuji oleh manusia. Itu riya namanya, yang nantinya karunia yang diberikan oleh Allah berupa kekuatan akalnya, berupa kekuatan pangkat dan jabatannya, berupa kekuatan hartanya yang melimpah, akhirnya dipergunakan untuk menghalang-halangi perjuangannya Allah melalui para rasul, para nabi, dan para ulama-ulamanya Allah. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Ingatlah bahwa Allah Maha Qawiyyun, Maha kuat, dan ingat syadidul iqab, siksanya Allah amatlah pedih. Dzalika, demikianlah, bi annallaha, disebabkan karena Allah lam yaku, tidak akan merubah, tidak akan Allah mughayyirun ni'matan, tidak akan merubah nikmat-nikmat an'amaha yang Allah berikan kepadanya ala qaumin, terhadap suatu kaum,
hatta yughayyiru, sampai merubahnya mereka ma bi anfusihim, terhadap nikmat itu sendiri. Jadi yang merubah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada suatu kaum, adalah mereka sendiri. Mau dirubah ke arah kebaikan, silakan. Mau dirubah ke arah kejelekan, silakan. Itulah pilihan. Mau masuk surga, silakan. Mau masuk neraka, silakan. Itulah pilihan kehidupan kita. Mau hidupnya bahagia, silakan. Mau hidupnya menderita, silakan. Itulah pilihan kita sendiri. Wa annallaha, dan ingat, sesungguhnya Allah Sami'un, Maha mendengar, Alimun, dan Maha mengetahui. Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerentekkan di dalam hati. Allah itu mengetahui, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Orang yang munafik, pembicaraan melalui lisannya, apa yang ada dikerentek di dalam hatinya, Allah mendengar, Allah mengetahui. Lain di mulut, lain di hati, Allah mendengar, Allah mengetahui. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dan berbuat zalim terhadap orang lain. Kata di ali Fir'aun, ditegaskan sekali lagi oleh Allah, seperti sebagaimana yang dilakukan oleh ali Fir'aun, oleh keluarganya Fir'aun, oleh keluarganya Raja Fir'aun, oleh pengikut-pengikutnya Raja Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum Raja Fir'aun dan pengikutnya Fir'aun. Raja Namrud, kaum Tsamud, kaum Ad, dipercontohkan, dipermisalkan oleh Allah, diperingatkan sekali lagi oleh Allah, menandakan bahwa ini penegasan dari Allah untuk kita semua. Jangan sampai kita seperti kaumnya Fir'aun, seperti pengikut-pengikutnya Fir'aun, seperti pengikut-pengikutnya Raja Namrud, seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa munafik, jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa yang zalim seperti mereka. Kadzabu, kenapa mereka kok diazab oleh Allah? Kadzabu, karena mereka mendustakan mereka bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhannya mereka. Peringatan-peringatannya Allah melalui kitab-kitab sucinya, melalui rasul-rasulnya. Mereka tidak mau, malah mendustakan. Bahaya dusta, karena orang yang mendustakan, mereka sudah tahu kebenarannya, tampak di hadapannya bahwa kebenaran itu adalah benar, mendengar kupingnya bahwa kebenaran itu telah datang, tampak sudah, datang sudah. Namun apa yang mereka lakukan? Kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan kebenaran-kebenaran yang datang padanya. Peringatan-peringatannya Allah melalui ayat-ayatnya Allah yang telah datang kepadanya, yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, mereka dustakan. Apa yang akan terjadi? Fa'ahlaknahum, maka Allah membinasakan mereka, bidunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jadi kebinasaan ini hakikatnya yang membuat binasa adalah dosa-dosa mereka sendiri, tangan-tangan mereka sendiri, ulah-ulah tangan-tangan mereka sendiri. Apa contohnya?
yang terjadi kepada Fir'aun dan pengikutnya Fir'aun. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan Allah tenggelamkan ala Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun, keluarga-keluarganya Fir'aun termasuk Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Disebabkan oleh apa itu semua terjadi? Wa kullun kanu zalimin. Wa kullun itu semua terjadi kanu, karena ada mereka zalimin, mereka berbuat zalim. Maka hindari berbuat zalim. Zalim terhadap diri kita sendiri itulah faksa. Zalim terhadap orang lain itulah mungkar. Itu semua bisa kita hindari, itu semua bisa kita bersihkan dari dalam jiwa kita melalui ibadah yang namanya sholat. Kalau kita masih berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, kalau kita masih berbuat zalim terhadap orang lain, berarti sholat kita masih belum benar, sholat kita masih belum sempurna, sholat kita masih belum khusyuk, belum dikhusyukkan oleh Allah. Makanya Allah tidak akan merubah nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap satu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri. Bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat-nikmat berupa iman di dalam hati kita, nikmat-nikmat iman di dalam dada kita, sampai kita merubahnya sendiri, merusaknya, menambahnya, meningkatkannya, itu terserah kita. Allah sudah pasrahkan kepada kita, Allah sudah titipkan kepada kita nikmat-nikmat, terutama nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Jaga kita punya iman di dalam dada, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, sehingga rusaklah kelakuan kita, kotorlah perbuatan kita. Jaga iman itu, tingkatkan keimanan kita berupa dengan amalan-amalan soleh kita. Pasti dijamin oleh Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Dibahagiakan kita hidupnya di dunia, diselamatkan kita hidupnya di dunia, disukseskan kita hidupnya di dunia, disejahterakan hidupnya kita di dunia, dimaghfirah segala dosa-dosa kita di dunia, dan kelak di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, berbuat zalim terhadap orang lain, karena Allah akan mengadab kita, Allah akan menyiksa kita, Allah akan membinasakan kita. Jangan sampai ada kesombongan di dalam dada kita, jangan sampai ada keangkuhan di dalam dada kita. Berjalan dengan angkuhnya di buminya Allah, berjalan dengan congkaknya di atas buminya Allah. Kelakuannya hanya ingin dipuja, dipuji oleh manusia, kemudian mengakibatkan mereka akan berbuat untuk menghalang-halangi orang yang berjalan di jalan Allah. Jangan sampai perumpamaan itu terjadi terhadap diri kita. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim badaru wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang kharaju min diyarihim, yang keluar dari rumah mereka dengan keadaan batar, dengan keadaan yang angkuh, dengan perasaan yang angkuh, dengan jiwa yang angkuh, dengan jiwa yang sombong, wari'a'an nas, dan dengan jiwa yang ingin dipuja, dipuji oleh manusia, dengan sifat yang riya,
ngomong dengan orang lain, menasihati orang lain pandai, namun tatkala menasihati dirinya sendiri tidak bisa. Hanya pandai berkata-kata, namun tidak pandai melakukannya. Itulah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Bataran angkuh juga sangat dibenci oleh Allah. Karena al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Karena kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan manusia lainnya. Jangan sampai itu terjadi. Mempunyai jiwa-jiwa yang angkuh, jiwa-jiwa yang sombong, kemudian menasihati orang lain, memberi nasihat kepada orang lain, kemudian dia ingin dipuja, dipuji oleh orang lain. Menyuruh orang lain untuk bersabar, namun dirinya tidak bersabar. Menyuruh orang lain untuk sergap, untuk sholat tahajud, sholat berjamaah, sedangkan dirinya tidak pernah tahajud, tidak pernah sholat berjamaah. Menyuruh orang lain untuk mencintai satu dengan yang lainnya, sedangkan dirinya membenci, terutama membenci keluarganya sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena ada riya di dalam hatinya. Sabar terhadap orang lain, namun terhadap keluarganya sendiri tidak sabar. Lemah lembut terhadap orang lain, namun terhadap keluarganya sendiri tidak lemah lembut. Baik terhadap orang lain, terhadap keluarganya sendiri tidak baik. Hati-hati. Itulah jiwa-jiwa munafik, sifat riya, sifat angkuh, sifat sombong ada pada dalam dirinya, yang akhirnya wa yasudduna an sabilillah, dan akhirnya dia menghalang-halangi dari jalannya Allah. Gak usah ke masjid, gak apa-apa wis. Gak usah tahajud, gak apa-apa wis. Harta wis akeh kok. Ngapain sholat tahajud bareng? Wallahu bima ya'maluna muhit. Ingat bahwa apa yang kita perbuat, Allah meliputi itu semua. Meliputi akal kita yang cerdas, meliputi pangkat dan jabatan kita, meliputi harta-harta kita, semuanya diliputi oleh Allah. Jiwa-jiwa kita, bahkan hidup kita pun Allah yang punya. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dan berbuat zalim terhadap orang lain. Ittaqul zulma fa innal zulma zulumatu yaumal qiyamah. Jaga diri kalian dari berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri dan berbuat zalim terhadap orang lain. Fa innal zulma, maka sesungguhnya kezaliman itu zulumatu yaumal qiyamah, akan menyebabkan gelap nanti di yaumil qiyamah. Akan kesasar kita jalannya karena kezaliman diri kita sendiri. Gelap, jalannya besok gelap. Kalau gelap mudah kita terperosok. Kalau gelap mudah kita tergelincir dari jalannya Allah, siratal mustaqim, yang akhirnya kita akan terjerembab, terlempar kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya enggak boleh berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dan juga berbuat zalim terhadap orang lain. Ittaqul zulma fa innal zulma zulumatu yaumal qiyamah. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain, ya.
Kita menasihati orang lain cakep, kita menasihati orang lain pandai, namun menasihati dirinya sendiri tidak sama sekali. Hati-hati, itu kezaliman. Kita menasihati orang lain dengan lemah lembut, menasihati keluarganya sendiri dengan keras, dengan kasar, itu merupakan kezaliman. Kalau terhadap orang lain lemah lembut, berbuat baik, terhadap keluarganya sendiri kasar, itu merupakan kezaliman. Jangan sampai ada jiwa-jiwa zalim di dalam dada kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa zalim di dalam jiwa kita yang menyebabkan kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita sendiri, dan berbuat zalim terhadap orang lain. Ittaqul zulma wa innal zulma zulumatu yaumal qiyamah. Sekat diri kita, jaga diri kita dari berbuat zalim, ya. Karena kezaliman itu akan menyebabkan gelapnya kita besok di yaumil qiyamah. Gelap, gak ada cahaya. Kita akan mudah terperosok ke dalam neraka-nerakanya Allah, mudah tergelincir dari jalan Allah Shiratal Mustaqim, terlempar kita ke dalam neraka-nerakanya Allah. Na'udzubillah, ya. Ku anfu sakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari siksa api neraka, ya. Jangan menjaga orang lain, ya. Kalau orang lain dijaga, dinasihati dengan baik, dijaga dengan baik, dirinya sendiri, keluarganya sendiri tidak dijaga dengan baik, malah berbuat kasar terhadap keluarganya sendiri, malah membuat angkuh, merasa sombong terhadap keluarganya sendiri, terhadap keluarganya orang lemah lembut, menasihati dengan baik, terhadap keluarganya sendiri menasihati dengan kasar, dengan perasaan angkuh, sombong. Hati-hati, kita ini adalah pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, minimal kita memimpin keluarga kita sendiri. Jangan memimpin orang lain dulu, ya. Jangan memimpin orang lain duluan. Memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya sendiri belum bisa, ya. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, dan jangan sampai kita berbuat zalim terhadap orang lain, ya. Perbaiki sholatnya, ya. Sholatnya diperbaiki, tingkatkan kualitas sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kalau sholatnya udah baik, kalau sholatnya udah khusyuk, kalau sholatnya udah sempurna, diterima oleh Allah, nantinya sholat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya, mendolimi diri kita sendiri, dan perbuatan mungkar, mendolimi orang lain. Semoga sholat-sholat kita oleh Allah dikhusyukkan, semoga sholat-sholat kita oleh Allah ditingkatkan kualitasnya, sehingga kita bisa tanha anil fahsai wal munkar. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.